Halo semuanya, selamat datang di course kita. Di sini kita akan mencoba belajar mengenai essential Python syntax yang akan ada pada chapter 1. Di sini saya akan coba menjelaskan atau memperkenalkan apa sih computer science dan programming itu. Di sini kita akan coba belajar mengenai apa itu dasar-dasar dari pemrograman, dari kira-kira bagaimana kita dapat membangun suatu solusi berbasis teknologi, software, dan tentunya dengan skala yang dari yang kecil, menengah, dan hingga ke besar. Dan tentunya semua itu juga kita akan belajar dengan cukup, fun juga ya. Kita akan ada learning, ada kuis, ada material, dan tentunya tenang aja semuanya akan kita belajar dengan pelan-pelan dan sejelas mungkin lah ya, kayak gitu. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke bagian pertama, yaitu adalah introduction to the course. Di sini saya akan coba menjelaskan nih, kira-kira course ini akan belajar apa aja sih dalam satu full ya course-nya ini itu. Itu kira-kira kita akan mencoba mengenal lebih lanjut mengenai apa itu atau apa yang akan kita dapatkan pada course ini. Gitu. Pertama, kira-kira what we learn in this course? Pertama adalah yang paling penting di sini di course utama ini adalah kita akan lebih berfokus kepada satu bahasa pemrograman yaitu Python ya. Jadi di sini kita coba belajar mengenai sintaks-sintaks dan kira-kira bagaimana kita dapat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan level essentials atau yang paling fundamental atau yang bisa dibilang ada yang paling mendasar banget gitu ya. Untuk essential pattern syntax, jadi saya akan mengcover beberapa nih foundational pattern concepts. Seperti pertama yaitu ada Intro to Computer Science and Programming. Di sini kita akan coba berkenalan nih dengan konsep-konsep bahasa pemrograman dan computing. Lalu yang kedua ada control flow ya. Di sini kita akan coba belajar bagaimana dapat mengontrol suatu arah ya atau flow dari suatu program gitu. Jadi kita dapat bisa mengontrol arah dari program itu seperti apa sih gitu ya. Di situ kita akan belajar mengenai conditional statements, ada loops, ada exception handling. Yang akan kita coba belajar lebih lanjut nanti gitu. Yang ketiga, kita juga akan belajar mengenai functions and modules, yaitu bagaimana kita dapat membuat suatu proses, membungkusnya menjadi suatu fungsi, ya, dan kita dapat menggunakan fungsi tersebut berkali-kali pada banyak use case yang ada, sehingga kita tidak akan mengulangi beberapa proses yang sama lagi, gitu. Yang keempat, kita juga akan belajar mengenai Object Oriented Programming atau biasa dikenal dengan suatu istilah namanya OOP ya. Di sini kita juga akan belajar mengenai classes and objects, enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Semua ini kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman Python. Karena kan yang adalah sangat hal yang dasar banget ya. Karena di course ini kita akan lebih fokus ke dalam bahasa Python-nya itu sendiri. Gitu. Jadi kita akan menggunakan bahasa Python untuk dapat membuat suatu berbagai solusi berbasis teknologi tentunya ya, entah itu backend server ataupun AI juga, gitu. Lalu yang kedua, bagian kedua setelah kita dapat menguasai seluruh dasar-dasar bahasa pemrograman Python, kita juga akan belajar mengenai sistem desain dan software arsitektur in Django. Jika kita akan coba belajar bagaimana sih suatu desain sistem dan juga arsitek untuk dapat menggunakan Django. Kira-kira arsitekturnya pada Django itu apa sih ya? FYI, Django ini adalah salah satu framework atau tools yang akan kita pakai untuk dapat membangun suatu server nantinya, gitu ya. Jadi kita akan memakai framework namanya Django ini sehingga kita dapat membuat suatu server yang bisa kita gunakan pada internet, gitu. Dan untuk sistem desain ini, kita akan belajar mengenai general infrastructure, ya, yang artinya kita coba akan berkenalan dengan apa itu namanya infrastruktur untuk teknologi, ya. Terutama pada use case di sini yaitu adalah bagaimana kita dapat bangun suatu struktur atau infrastruktur teknologi yang dapat mendukung dari berbagai skala, mulai dari skala kecil, menengah, besar, dan bagaimana sih best practices-nya gitu. Dan semua ini akan dibangun menggunakan Django, gitu ya, sesuai dengan apa yang difokuskan pada course ini. Lalu yang ketiga, ya, setelah kita sudah belajar mengenai bahasa pemrograman, kita juga sudah belajar mengenai apa itu infrastruktur. Yang ketiga adalah kita akan belajar mengenai Python backend development with Django. Ini kita akan lebih fokus ke dalam inti dari framework yang kita pakai yaitu Django untuk dapat membuat suatu backend server. Di sini kita akan belajar bagaimana mendevelop atau membangun server menggunakan Django berbasis bahasa Python.
Di sini ada beberapa points ya. Pertama yaitu ada intro to Django ya. Bagaimana sih kita dapat mengenal nih framework Django itu seperti apa sih, penggunaannya seperti apa, instalasinya, life cycle-nya, semuanya akan kita bahas tuntas di situ. Lalu kedua ada Django Fundamentals, bagaimana kita dapat mengenali inti-inti dari Django itu seperti apa sih dan apa yang membedakan dia dengan framework lainnya. Di sini misalnya kita ada models, views, templates ya atau MVT dan juga ada URL routing, forms dari interface ya dan juga ada middleware, sessions dan autentikasi. Yang ketiga, kita ada backend arsitektur design. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai arsitektur atau infrastruktur dengan lebih general. Di sini kita akan membuat suatu infrastruktur atau arsitektur untuk para Django apps dengan lebih modular, yang artinya dengan lebih penerapan teknikalnya akan ada di sini, gitu ya. Sehingga kita dapat membangun suatu Django yang lebih modular dan dapat di-maintain. Artinya apa? Django-nya dia bisa dibilang cukup stable sebagai backend server dan bagaimana kita dapat membuat backend server Django kita jauh lebih modular dan juga lebih mudah dirawat tentunya. Yang keempat, di sini kita ada database integrations. Di sini kita akan coba belajar bagaimana sih mengintegrasikan suatu database dengan backend server Django kita. Di situ ada ORM usage, migrations, and relationships. Sehingga di sini kita dapat menghubungkan sumber data yang kita butuhkan dengan suatu backend server Django-nya. Sehingga Django-nya dapat memuat data-data dari database yang sedang kita coba integrasikan. Yang kelima, kita ada API development. Ini adalah inti dari backend servernya bisa dibilang karena kan API ini adalah gerbang datanya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan suatu data dari suatu backend server, terutama dari backend Django kita bisa mengaksesnya lewat API. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat dan mengatur RESTful APIs itu seperti apa, cara membangun suatu gerbang datanya seperti apa, best practices-nya, dan banyak hal lainnya di situ. Selanjutnya, kita juga akan belajar mengenai data collections from APIs. Bagaimana kita mendapatkan suatu data dan mengintegrasikannya dengan data-data eksternal. Lalu kita juga akan coba belajar mengenai preparing data for visualization dashboard. Di sini kita akan coba mengintegrasikan nih dengan yang suatu namanya visualisasi dashboard. Sehingga apa? Kita dapat melihat ya visualisasi dashboard pada Django kita. Kita dapat melihat performanya, kita dapat melihat data-datanya, dan kira-kira statistiknya seperti apa. Lalu kita juga ada nih, collecting and handling data. Bagaimana kita dapat melihat ya suatu data itu diproses dan cara mengkoleksi datanya seperti apa. Di situ ada data pipelines ya yang akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Itu adalah sumber ibaratnya seperti terowongan data ya atau suatu pipeline data yang bisa kita lihat sehingga kita dapat melihat proses dari data yang akan di-handling itu seperti apa. Nah, ini yang selanjutnya ini adalah testing code. Ini adalah hal yang cukup familiar ya, dan mungkin beberapa kita melihat testing itu pasti akan sangat-sangat penting. Di sini testing code ini kita akan coba belajar cara membuat yang namanya unit test. Tentunya kita akan coba belajar unit test, apa itu integration test, dan bagaimana kita dapat menggunakan testing tools pada Django gitu ya. Karena ini hal yang sangat penting, karena kan kalau backend server API, kalau nggak ada unit test atau testing metode mekanisme testingnya itu akan sangat beresiko. Kita juga akan tahu kapan backend server kita akan baik-baik saja atau bahkan ada yang error. Nah, biar kita jadi tahu, kita perlu namanya suatu mekanisme testing ini, gitu. Lalu ada deployment. Untuk deployment, bagaimana sih kita dapat memasang nih backend server kita ke internetnya sehingga dapat diakses oleh banyak users atau diakses oleh aplikasi atau website kita. Dan selanjutnya kita juga ada CI/CD, bagaimana cara mengontrol suatu continuous integrations atau yang namanya di sini adalah suatu pipeline ya atau suatu pipa data sehingga kita dapat melihat cara prosesnya step by steps-nya, integrasinya seperti apa. Jadi ibaratnya di sini adalah kita dapat menghubungkan suatu automasi, mengotomatiskan suatu proses menggunakan yang namanya CI/CD. Nah, ini setelah kita sudah cukup familiar dengan yang namanya backend pada Django dan juga bagaimana membuat suatu backend server yang bagus, dan deployment-nya. Selanjutnya, kita akan coba suatu hal yang bisa dibilang sangat fundamental di zaman-zaman sekarang ini, yaitu ada AI development.
kita akan coba belajar mengenai Python generative AI development pada Django, sehingga kita dapat apa? Mengimplementasikan generative AI development pada Django kita. Itu, oke. Pertama, kita pastinya juga pasti, beberapa mungkin dari kita kan belum terlalu familiar lah dengan AI artinya ya. Di sini kita akan coba belajar mengenai apa itu, AI development dan juga workflows-nya seperti apa. Sehingga apa, kita juga setidaknya terbekali. Walaupun mungkin kita bukan background-nya AI, tapi ya saya yakinlah kita semua pasti, ada step by step dan hacking ways-nya agar kita dapat bisa catch up dengan AI teknologi saat ini. Kedua, bagaimana kita dapat membuat suatu API ya, yang di mana di balik sumber data API tersebut ada suatu AI atau LLM yang bisa membantu kita. Sehingga apa? Kita dapat menghubungkan nih berbagai LLMs atau generative AIs, teknologi pada Django kita. Yang ketiga, kita juga akan belajar nih bagaimana menerapkan suatu Q&A implementation, basic Q&A implementations ya. Dan kita juga akan belajar mengenai apa itu prompt engineering. Prompt engineering adalah salah satu teknologi atau mekanisme atau bisa dibilang cabang knowledge ya yang ada pada generative AI. Sehingga apa? Kita dapat memberikan suatu instruksi yang tepat dan efisien dan juga akurat terhadap generative AI model yang akan kita pakai. Untuk dapat membuat suatu beberapa modifikasi atau improvement atau enhancement pada AI yang akan kita pakai, kita dapat menggunakan yang namanya LangChain dan Q&A chains. Di situ kita akan coba belajar bagaimana nih dapat mengimprove ya performance-nya dan cara penyampaiannya sehingga kita dapat membuat satu AI model atau ibaratnya lebih tepatnya membungkus AI model dengan lebih bagus, dengan lebih canggih sesuai dengan arah bisnis kita, gitu ya. Dan tentunya di sini kita juga akan belajar mengenai teknik-teknik retrieval untuk AI modelnya atau LLM. Tekniknya ada banyak ya, mungkin bisa dibilang kita akan belajar mengenai vector search, embeddings, hybrid retrieval method, sehingga apa? Kita dapat mendapatkan teknik-teknik cara mendapatkan informasi dari AI dengan lebih akurat dan tentunya lebih custom ya. Artinya apa? Kita dapat menerapkan suatu informasi tambahan untuk dapat digunakan oleh AI-nya, yang tentunya semua itu pasti akan hanya berjalan pada lokal saja. Yang ketujuh, kita juga akan belajar mengenai LLM optimizations, bagaimana dapat melakukan suatu performance tuning, sehingga AI model kita akan menjadi lebih canggih lah katanya ya. Ada cost reduction strategis, sehingga untuk secara biaya pun juga dapat bisa ditekan lebih kuat lagi, sehingga biayanya akan juga jadi lebih murah juga pastinya, seoptimal mungkin. Ini adalah hal yang sangat wajib ya, karena kan kita ketika membuat satu produk pasti ingin, dengan cost yang paling seminimal mungkin dan hasil yang paling maksimal mungkin juga tentunya, gitu kan. Dan yang kedelapan kita juga akan belajar mengenai AI model maintenance. Nah, cara merawat ya, nge-maintain AI modelnya seperti apa, itu ada hal-hal yang sangat penting dan sangat mendasar banget ya. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana mengupdate AI model kita menjadi yang baru, melakukan satu namanya prompt tuning sehingga prompt kita bisa jadi lebih optimal dan melakukan satu namanya model versioning jika memang dibutuhkan. Dan itulah overall ya dan overview mengenai apa yang akan kita pelajari pada course ini. Wow, ini adalah paketnya sangat all in complete ya, mulai dari dasar bahasa pemrograman Python dan juga secara infrastruktur sistem desainnya seperti apa. Ketiga, cara membangun backend server menggunakan Django seperti apa. Dan bahkan integrasinya menggunakan AI dan nggak cuma integrasi, kita juga akan belajar mengenai cara mendevelop suatu teknologi berbasis generative AI dengan sangat levelnya sudah pasti menengah ke atas gitu ya, dengan banyak teknik, cara maintenance, dan enhancement dari modelnya itu sendiri. Oke, itu adalah introduction dari course kita, dan itu adalah untuk klip kita kali ini, dan terima kasih dan sampai jumpa pada klip selanjutnya.